Halo Bolo, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi sobat-sobat cerita Dickson dimanapun kalian berada. Seperti biasa, Bang Dickson bakal ngedongengin sebuah film gelut yang penuh trik, intrik, musik, disertai aksi heroik yang tentunya memanjakan mata kalian semua. Film kali ini berjudul Ten Ring. Berkisah tentang perjuangan seorang anak yang dengan terpaksa harus menghentikan ayahnya sendiri yang terlanjur haus akan kekuatan, kekuasaan, dan jabatan duniawi. Gimana keabrohaannya? Yuk kita login ke filmnya. 十环的传说已经流传了。 Awal kisah menceritakan legenda 10 cincin, yaitu sebuah senjata kuno yang dapat memberikan kekuatan bak dewa bagi penggunanya. Selama berabad-abad pula, senjata pusaka itu dimiliki oleh seorang pria bernama Wen Wu, dan berkat kekuatannya itu, Wen Wu menjadi sombong, congkak, pika sebelun, dan gede hulu. 千百年来，他们扫荡了世界的每个家们，给了他神一般的力量，也赋予了他长。 Dia menjadi haus kekuasaan dan seringkali menyerang kerajaan lain. Wen Wu juga mendirikan organisasinya sendiri bernama 10 Cincin, di mana anggotanya ditugaskan untuk mengambil alih berbagai kerajaan dan juga pemerintahan. 颠覆各方政权。 Berkat kekuatan dari 10 cincin itu juga, Wen Wu menjadi abad dan awet muda. Namun kejayaannya tersebut tak lantas membuatnya puas hingga pada tahun 1996, Wen Wu dan anak buahnya mencari desa Talo yang misterius untuk menemui sosok naga yang katanya bisa menambah kekuatan. Wen Wu kemudian pergi ke lokasi desa Talo, di mana jalan menuju desa tersebut dipenuhi jutaan pohon bambu aneh, bak labirin bergerak yang membunuh siapapun yang memasukinya. Benar saja, semua orang dibuat log out dari dunia terkecuali Wen Wu sendiri yang berhasil selamat berkat kekuatan 10 cincinnya. Wen Wu lantas melanjutkan perjalanannya, dan saat ia sampai di pintu gerbang desa Talo, ia dihadang oleh seorang pendekar wanita cantik jelita bernama Ying Li. Rupanya, Ying Li merupakan penduduk sekaligus penjaga gerbang menuju desa Talo. Meskipun Wen Wu menggunakan jurus 10 cincinnya, faktanya dia tak bisa membandingi kemampuan bela diri Ying Li. Wen Wu pun terkesima melihat kemampuan Ying Li dan mulai jatuh cinta dengannya pada pandangan pertama. Singkat cerita, mereka akhirnya menikah dan dikaruniai dua orang anak bernama Shang-Chi dan Xialing. Diketahui sebelum menikah, Wen Wu dan Ying Li telah berjanji jika mereka akan melupakan masa lalu masing-masing dan mulai lembaran kehidupan baru. 我从没想过自己会为他动心。 Scene ngapung ke beberapa tahun kemudian, di mana kini Shang-Chi kecil telah tumbuh dewasa dengan badan super kekarnya. Dia kini tinggal di San Francisco dan bekerja di salah satu perusahaan besar bersama sahabat karibnya yang super cerewet penyuka ngebut bernama Katie. I'm driving. No, you're not. Katie! Suatu pagi, Shang-Chi dan Katie yang hendak berangkat kerja didatangi seorang preman yang tiba-tiba meminta kalung pemberian ibunya yang ia pakai. Tentu saja, Shang-Chi menolak permintaan itu dan pertarungan pun tak terelakkan. Actually did take a little bit of martial arts as a youth. Pertarungan pun berlangsung sengit. Keduanya saling balas-membalas pukulan hingga akhirnya Shang-Chi dengan bantuan skill mengemudi Katie berhasil memukul mundur Razor Fist sekaligus menghentikan bus yang telah lepas kendali. Sayangnya, ternyata Razor Fist telah berhasil mengambil kalung Shang-Chi tepat sebelum terlempar dari bus tersebut. Setelahnya, Shang-Chi dan Katie kembali ke rumahnya. Katie yang tak tahu apa-apa lantas menanyakan semua hal aneh yang terjadi pada mereka hari ini. Dengan terpaksa, Shang-Chi mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya pada Katie, di mana dia merupakan anak dari bos mafia alias Wen Wu, dan rupanya Shang-Chi memiliki seorang adik perempuan bernama Xialing yang kini sedang dalam bahaya. My dad started my training. Those guys back there were
Sent by my dad. Dia kemudian menunjukkan alamat kartu pos yang diyakini dikirim oleh Xialing dan berencana pergi ke alamat tersebut yang terletak di Macau. Sebagai sahabat bak kepompongnya, Katie pun ikut di perjalanan itu meskipun ia tahu bahwa itu berbahaya. You can explain on the plane, Sean. Di perjalanan, Shang-Chi kembali bercerita mengenai masa lalunya di mana waktu dia kecil. Sang ibu meninggal akibat dibunuh oleh musuh-musuh Wenwu yang masih menyimpan dendam padanya. Akibat kejadian itu, Wenwu murka dan kembali ke masa lalunya menjadi pengguna 10 cincin yang kejam dan haus kekuasaan. Setelahnya, Shang-Chi dilatih bela diri secara brutal oleh anak buah Wenwu bernama Death Dealer. I know this is a lot to dump on you. I was taught every possible way to kill a man. By the time I was 14, I could barely remember what life was like before she died. Dan saat dia menginjak usia 16 tahun, Sang sadar jika alasan ia dilatih tak lain untuk menjadi pembunuh kejam yang akan membasmi setiap musuh-musuhnya. Menyadari hal tersebut, Shang-Chi pun melarikan diri ke Amerika demi menjauhi ayahnya sendiri. It's Shang-Chi. He was willing to do anything he wanted. Singkat cerita, sampailah Shang-Chi dan Katie di alamat yang tertulis pada kartu pos. Rupanya tempat tersebut ialah sebuah warung remang-remang, tempat segala kemaksiatan dilakukan termasuk narkoboy, miras, dan tarung bebas. I always bet on Asian. Usually, you gotta fight your way to Central Ring. But a viral star like Keduanya lalu disambut oleh John yang mengenali Shang-Chi lewat video viralnya saat melawan preman di dalam bus. Di klub tersebut, Shang-Chi melihat berbagai pertarungan bahkan makhluk aneh sekalipun. welcome to the Golden Daggers Club. We just lost a fight at the last minute, so you get the next slot. Rupanya, setelah itu John mendaftarkan Shang-Chi ke pertarungan berikutnya di mana lawan Shang-Chi ternyata adiknya sendiri yaitu Xialing. Di pertarungan itu, Shang-Chi dihajar habis-habisan oleh Xialing hingga akhirnya Shang-Chi mengatakan kalau ayah mereka akan datang untuk mengambil kalung yang dimiliki Xialing. Bye, John. Setelah pertarungan selesai, Xialing mengungkapkan kekecewaannya kepada Shang-Chi yang telah meninggalkannya selepas ibunya meninggal. Namun, hal yang aneh terjadi yaitu saat Shang-Chi mengeluarkan kartu posnya, Xialing mengatakan kalau dia tak pernah mengirim apapun pada Shang-Chi dan di saat bersama-sama, tiba-tiba anggota 10 cincin mulai berdatangan. Di sini, Xialing sengaja meninggalkan Shang-Chi sebagai bentuk balas dendam agar dia merasakan bagaimana rasanya ditinggal pergi begitu saja. Alhasil, Shang-Chi dan Katie berusaha kabur dengan melewati sisi gedung, namun keduanya dihadang oleh anggota 10 cincin dan mau nggak mau Shang-Chi harus melawan. Pertarungan itu membuat Katie bergelantungan di sebelah pohon bambu dan hampir terjatuh. Untungnya, ia diselamatkan oleh Xialing yang rupanya berubah pikiran dan malah bersatu dengan Shang-Chi melawan 10 anggota cincin. Did America make you soft? Tiba-tiba, Death Dealer datang dan dengan sekejap merebut kalung Xialing. Shang-Chi tak tinggal diam dan langsung mengejar Death Dealer yang berujung pertarungan sengit antara keduanya. Saat Shang-Chi hampir mengalahkannya, Wenwu datang dan menghentikan Shang-Chi dengan Ten Ring-nya. Wenwu kemudian membawa mereka semua ke markas alias rumah Shang-Chi semasa kecil dulu. Malam harinya, ketika mereka semua sedang cacapluk, Wenwu mengungkapkan yang sebenarnya di mana dia sengaja ngetes Wenwu yang nantinya akan ia jadikan penerusnya sekaligus pewaris Ten Ring. Namun Shang-Chi jelas menolak dan tak berniat untuk menjadi seorang seperti Wenwu. It's not gonna happen. Wenwu lalu membawa ketiganya ke sebuah ruang khusus yang menunjukkan beberapa peta tentang desa Talo tempat asal ibunya. Your mother is waiting for us there. Wenwu mengatakan kalau dirinya sering mendapat bisikan-bisikan goib yang entah kenapa membuatnya yakin jika istrinya atau ibu Shang-Chi masih hidup dan dikurung oleh penduduk desa Talo. Maka dari itulah selama bertahun-tahun ia mencari tahu mengenai keberadaan serta jalan masuk yang aman menuju desa tersebut. I might not have believed it if she didn't tell me herself. Worth growing old for. Untuk meyakinkannya, Wenwu lantas mengambil kedua kalung liontin dan menempelkannya ke mata patung naga di ruangan khusus. Tak berselang lama setelahnya, patung naga tiba-tiba bereaksi dan mengeluarkan peta air berupa labirin pohon bambu yang akan membuka jalan menuju Talo. That only opens once a year. On Qingming Jet.
Seketika, Wenwu pun mengatakan rencananya kepada seluruh anggota 10 cincin yang tak lain adalah menyerang desa Talo lalu menyelamatkan Yingli yang tengah dikurung. Shang-Chi dan Xialing lantas membantah dan tak mau membantu Wenwu pergi ke desa Talo. Alhasil, Wenwu pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengurung Shang-Chi, Xialing, dan Katie yang terus membangkang. Pretty confused right now. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Trevor yang telah menjadi tahanan Wenwu selama bertahun-tahun. Satu-satunya teman Trevor adalah makhluk tak berwajah yang diberi nama Morris. Dia kemudian bilang jika dulunya Yingli membawa Morris ke sini untuk dijadikan peliharaan. Namun setelah Yingli meninggal, Morris dirawat dan dijadikan besti olehnya. He says he grew up with your mum in Talo. Right now, you can get through the maze without waiting for the path to open. Di sini Trevor juga bilang jika Morris meminta Shang-Chi untuk membawanya kembali ke desa Talo. Tak hanya itu, Morris juga rupanya mengetahui jalur rahasia menuju desa Talo tanpa perlu menunggu waktunya terbuka. I want you to take him home. Pada akhirnya, Shang-Chi yang juga penasaran asal desa ibunya mau untuk mengantarkan Morris ke desa Talo. Mereka lalu kabur melalui rute pelarian yang ditemukan oleh Xialing. Sesampainya di garasi, mereka mencuri salah satu mobil di sana. Namun pelarian mereka nyatanya tak berjalan mulus karena aksi mereka ketahuan yang berujung kejar-kejaran. Untungnya, Katie yang emang agak-agak sengklek sangat jago mengemudi dan pada akhirnya berhasil membawa mereka semua kabur dari sana dengan selamat. 1968, Planet of the Apes. They will come back once I bring her home. Pagi harinya, mereka sampai di labirin bambu dan Morris melakukan tugasnya sebagai pemandu jalan. Namun, semua bambu mulai bergerak dengan cepat dan hampir menutup jalan yang hendak mereka lalui. Hal itu membuat Katie tancap gas demi menghindari bambu-bambu tersebut. Meskipun susah payah, akhirnya mereka semua berhasil selamat dan sampai di pintu gerbang menuju desa Talo. Dengan perlahan, Katie memacu mobilnya ke dalam sebuah gua dan betapa terkejutnya mereka ketika sampai di desa Talo, di mana begitu banyak hal-hal yang menakjubkan yang mereka lihat. Keindahan alam beserta hewan-hewan aneh langka membuat mereka hanya hokcai dan pelanga-pelongo dibuatnya. Mereka lalu dihadapkan oleh penduduk desa yang terlihat tidak menerima kedatangan Shang-Chi. Di waktu yang sama datanglah pemimpin suku bernama Yingnan yang merupakan saudara perempuan Yingli. Dia lalu membawa Shang-Chi dan Xialing ke tepi danau dan memperlihatkan sebuah gunung di seberang danau yang di dalamnya terdapat makhluk kegelapan penghisap jiwa. We are the keepers of the Dark Gate, sworn to protect this. All of our people lived in peace and prosperity. Di sini, Shang-Chi memberitahu Yingnan jika Wenwu berniat menghancurkan gunung itu karena mengira kalau istrinya dikurung di dalamnya. Lanjut, Yingnan juga menjelaskan sejarah desa Talo di mana ribuan tahun lalu para penduduk diserang oleh makhluk penghisap jiwa. Lalu, para kesatria melawan balik dengan dibantu sang pelindung agung yaitu sosok naga putih yang memberi mereka senjata berupa sisik naga. The great protector joined their fight and turned the tide. Our people have been here for over 4,000 years, preparing for some. Pada akhirnya, penduduk Talo dan naga putih berhasil menyegel makhluk penghisap jiwa ke gunung seberang yang mereka jaga sampai saat ini. Diketahui pula fakta jika bisikan yang Wenwu terima bukanlah berasal dari Yingli, melainkan dari makhluk penghisap jiwa yang mengelabui Wenwu yang memiliki kekuatan Ten Ring untuk membebaskannya. They were lured here by the voice of something on the other side. The leaders of Talo sent their strongest warriors here. Keesokan harinya, Yingnan melatih Shang-Chi agar dapat menguasai jurus-jurus khas, asli, otentik, menggemparkan, dan membahasa seperti yang digunakan ibunya dulu agar nantinya ia dapat menghentikan Wenwu yang berniat menghancurkan desa. Sementara itu, Xialing dan Katie melakukan latihan berbeda demi mengupgrade skill masing-masing. Di sisi lain, Wenwu meminta Razor mempersiapkan pasukannya untuk pergi ke desa Talo. Kita pun diperlihatkan kilas balik sebelum kematian Yingli di mana dulu saat Yingli sedang bermain dengan kedua anaknya, ia didatangi musuh bebuyutannya Wenwu yaitu geng besi yang berniat menuntut balas pada Wenwu semasa masih berkuasa. 你
丈夫想灭了我的门。我们今天是来回礼。 Sayangnya, pada waktu itu Wenwu tidak ada di sana. Alhasil, geng besi pun menghabisi Yingli sebagai bentuk balas dendam padanya. Setiba di rumah, Wenwu murka mengetahui istri tercintanya itu telah log out dari alam dunia. Dengan kemarahan yang telah memuncak, dia ditemani Shang-Chi kecil, seorang diri menghabisi seluruh geng besi tanpa sisa. 我要他们付出代价。 Dari sanalah Wenwu kembali ke jati dirinya dulu yang merupakan seorang pria haus kekuatan dan kekuasaan. Bahkan anaknya sendiri ia latih untuk menjadi pembunuh kelas wahid sekaligus untuk jadi penerusnya. Namun keinginan Wenwu itu rupanya tak diindahkan Shang-Chi yang lebih memilih kabur ke Amerika. We will rebuild the Ten Rings to what it once was. Singkat cerita, Wenwu dan pasukannya kini telah sampai di desa Talo. Shang-Chi bersama penduduk Talo yang lain lalu berbaris untuk menahan Wenwu dan tanpa basa-basi pertempuran pun dimulai. Sang mencoba melawan ayahnya dengan tongkat sakti mirip punya Sun Gokong. Namun tentu saja dia tidak mampu melawan kekuatan Ten Ring milik ayahnya dan berakhir tenggelam di danau. Setelah itu, Wenwu mendengar suara Yingli dari balik gunung terlarang dan lantas melompat ke sana bukit. Ia pun menemukan sebuah gerbang yang terbuat dari sisik naga yang kemudian coba ia hancurkan. Bersamaan itu pula, makhluk-makhluk kecil aneh mulai keluar dari gerbang itu dan menuju ke desa lalu membunuh Death Dealer dalam sekejap. Mengetahui kalau musuh yang mereka hadapi sangat mengerikan, Razor dan Xialing pun memutuskan untuk bekerja sama dan mulai bertempur melawan para makhluk penghisap jiwa. Sedangkan Sang yang masih di dalam danau disadarkan oleh naga agung yang kemudian membawanya kembali ke permukaan. If it grows strong enough, it will break right through the gate. Ronde kedua antara Wenwu dan Shang-Chi pun kembali berjalan, di mana dalam pertarungan tersebut Shang-Chi menggunakan jurus yang Yingnan ajarkan dan tanpa dia sadari kekuatannya mampu mengendalikan Ten Ring sama seperti Wenwu. Ia kemudian mengambil 5 ring untuk beradu kekuatan dengan Wenwu. Kemudian ia mengambil ke 10 ring dan akan melakukan serangan pamungkas. Tapi ya di sini Shang-Chi membatalkan serangannya karena dari dalam hatinya ia masih Wenwu sebagai figur ayah. Beberapa saat kemudian, sang raja penghisap jiwa berhasil keluar dari kurungan. Makhluk tersebut langsung menangkap Wenwu dan menyerap jiwanya. Wenwu kemudian melepaskan kekuatan Ten Ring dan memberikannya kepada Shang-Chi tepat sebelum ia meninggal. Setelah itu, makhluk besar tersebut terbang menuju desa. Di waktu yang sama, Xialing datang dengan mengendarai naga lalu menyuruh Shang-Chi untuk narik ke atasnya. Mereka langsung menyerang makhluk penghisap dan menyeretnya ke pusaran air. Akan tetapi, makhluk yang lain berdatangan untuk memberikan beberapa jiwa pada sang raja penghisap jiwa yang lantas membuatnya semakin kuat. Sang raja lalu menangkap naga putih dan mulai menyerap kekuatannya. Dari kejauhan, Katy melesatkan anak panahnya yang berhasil mengenai tenggorokan sang raja, kemudian disusul dengan serangan dari Shang-Chi yang memasukkan Ten Ring ke dalam tubuh sang raja. Dengan begitu, Shang-Chi dapat mengendalikan Ten Ring dari luar dan meledakkan tubuh sang raja dengan kekuatan Ten Ring-nya. Rupanya, kematian sang raja juga membuat efek domino di mana makhluk-makhluk penghisap jiwa lainnya juga ikutan mati setelah kematian sang raja. Setelah semua kokosodan dan baku hantam seharian, malamnya semua penduduk termasuk Shang-Chi dan kawan-kawan melakukan upacara untuk mengenang perjuangan yang gugur termasuk ayahnya, dan film pun tamat.
Oke, secara overall, menurut Ane, film ini yang bagus yang tentunya cukup memanjakan mata dengan efek-efek yang smooth ditambah dengan latar dan plot yang menarik. Yaudah, sampai di sini dulu alur cerita film Ten Ring. Terima kasih bagi yang masih melek sampai akhir. Bang Dixon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.